Assalamualaikum, halo, ketemu lagi dengan Alus Tutorial Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi CONIF. Setelah pada video sebelumnya kita membahas tentang beberapa contoh fungsi dasar pada Excel seperti sum atau penjumlahan, kemudian average nilai rata-rata, maksimal nilai tertinggi dan minimal pada atau nilai terendah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi CONIF. Pengertian fungsi CONIF sendiri yaitu fungsi Excel yang digunakan untuk menghitung jumlah sel berdasarkan pada syarat atau kriteria tunggal. Atau dengan kata lain, hanya dengan satu kriteria saja. Di sini saya buat tabel daftar siswa. Ada 10 orang di sini dengan kolom nilai dan kriteria. Langsung saja kita coba buat untuk contoh soal. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, untuk CONIF ini dia untuk menghitung jumlah sel ya, jumlah sel sini berdasarkan pada satu kriteria saja atau kriteria tunggal. Untuk fungsi CONIF seperti biasa kita awali dengan sama dengan, kemudian kita ketik CONIF, lalu kurung buka, lalu kita drag rank mana atau kolom mana yang akan kita hitung. Karena di sini yang akan kita hitung ranknya itu mulai dari C4 sampai ke C13, kita drag di sini seperti ini. Kemudian kita ikutin petunjuk di sini. Setelah rank itu menggunakan koma. Karena ada beberapa di laptop atau di PC lain itu setelah rank itu ada titik koma. Kita ikutin saja berdasarkan petunjuk dari Excel. Di sini kita mengikuti koma. Lalu kriteria. Nah, kriterianya itu apa? Kriterianya itu kita cari nilai siswa dengan nilai 80. Kita ketik saja langsung 80. Lalu kurung tutup. Setelah itu tekan enter. Nah, secara otomatis Excel akan menunjukkan dengan hasil 2. Jadi 2 ini adalah 2 siswa yang mendapatkan nilai 80, yaitu Burhanuddin dan Neni Saputri di sini. Kita blok. Kita blok. Jadi ada 2 siswa yang mendapatkan nilai 80. Jadi kriteria yang kita masukkan hanya satu ataupun tunggal, yaitu siswa dengan nilai 80. Lalu kita bikin contoh lainnya, yaitu kita cari siswa dengan nilai di atas 80. Caranya sama dengan kemudian CONIF. Lalu kita drag lagi di sini. Dan kita ketik koma. Nah, untuk kriteria ini karena dia di atas 80, sehingga kita harus menggunakan tanda petik seperti ini. Lalu di atas 80, kemudian tanda petik lagi, baru kurung tutup. Kita tekan enter. Hasilnya ada 4 siswa yang mendapatkan nilai di atas 80. Kita bisa cek sendiri di sini ada 1, ada Charliansa, ada Eko Fajar, ada Fitri Wulandari, dan ada Yusuf. Ada 4 siswa yang di atas nilai 80. Nah, di sini kita bisa lihat ada perbedaan. Kenapa ketika kita cari siswa dengan nilai 80
itu bisa langsung kita ketik 80, sedangkan yang di atas 80 harus menggunakan tanda petik. Karena di sini Excel membaca tanda lebih dari itu sebagai karakter lain dari angka. Kalau misalkan untuk yang 80 itu dia hanya angka 80. Sedangkan di sini itu ada di lebih dari ini itu dikategorikan sebagai simbol. Jadi ini di luar angka, makanya kenapa harus menggunakan tanda petik seperti ini. Apabila kita tidak menggunakan tanda petik, kita hapus. Kita tekan enter. Nah, si Excel ini dia akan menemukan masalah pada formula yang kita masukkan. Nah, di sini ada muncul information box atau kotak informasi. Jadi di sini ada kesalahan pengetikan pada fungsi yang kita masukkan. Nah, jadi harus diperbaiki dengan menggunakan tanda petik seperti ini. Nah, jadi itu perbedaannya apabila hanya angka saja dan ada simbol atau karakter lain selain angka, seperti itu. Oke, lalu kemudian kita lanjut ke kolom selanjutnya, itu di kolom kriteria. Oke, kriteria yang akan kita masukkan yaitu siswa dengan kriteria nilai A. Ada berapa siswa dengan kriteria nilai A? Kita bisa cek caranya masih sama. CONIF, kemudian kita drag lagi. Lalu koma, kemudian karena ini adalah huruf yang kita masukkan, jadi menggunakan tanda petik seperti tadi, A. Kita masukkan kriterianya adalah A. Lalu, nah seperti ini. Kita bisa cek lagi ada berapa siswa nilai A, 1. Kita bedakan lagi, merah. 1, 2, 3. Jadi hanya ada 3 siswa yang mendapatkan kriteria dengan nilai A seperti ini. Oke teman-teman, jadi seperti ini penggunaan fungsi ataupun rumus CONIF pada Excel. Jadi pada video ini kita menggunakan kriteria tunggal atau satu kriteria saja. Karena untuk video-video selanjutnya kita akan menggunakan beberapa kriteria, dan ikutin terus video Alus tutorial selanjutnya untuk mendapatkan video-video ataupun ilmu-ilmu bermanfaat lainnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.